Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah HI Kawasan Australia dan Oceania. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan luar negeri dari Selandia Baru. Secara garis besar ada 3 poin penting yang tersakup di dalam video ini. Pertama yaitu mengenai situasi dan kondisi dari Selandia Baru. Jadi kita akan melihat seperti apa mulai dari kondisi geografis dari Selandia Baru dan kemudian posisinya di dalam komunitas internasional. Kemudian yang kedua kita akan melihat bagaimana dinamika atau perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kebijakan luar negeri Selandia Baru. Dan yang terakhir kita akan melihat beberapa isu utama yang tersakup di dalam kebijakan luar negeri Selandia Baru. Nah, pada dasarnya sebelum kita berbicara mengenai sebuah kebijakan luar negeri, tentu sangat penting bagi kita memahami bagaimana posisi dari negara tersebut. Pertama perlu dipahami lokasi geografis dari Selandia Baru, karena ini merupakan sebuah posisi yang cukup unik jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Karena posisi Selandia Baru ini bisa dibilang cukup jauh secara jarak dengan negara-negara lain. Bisa teman-teman lihat di peta di sini, sebegitu besar jarak antara Selandia Baru dengan negara-negara tetangga. Kalau kita coba lihat jarak antara Selandia Baru dengan Australia saja, itu sudah berjarak lebih kurang 1250 mil. Nah, dan posisi yang unik dari Selandia Baru ini juga menjadi semacam kekhasan dari negara tersebut. Dan juga keterbatasan area yang ia miliki, karena kalau secara luas wilayah ya, hanya ada 2 pulau utama yang merupakan bagian dari Selandia Baru, dan kemudian ada beberapa pulau kecil yang juga masuk kepada teritori Selandia Baru. Nah, meskipun Selandia Baru ini secara posisi cukup jauh ya dari negara-negara lain, dan kemudian juga secara luas wilayah tidak terlalu besar, tetapi pada dasarnya pemerintah Selandia Baru dan juga masyarakatnya dapat memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Nah, ini terbukti dari bagaimana Selandia Baru ini memiliki produk-produk ekspor unggulan yang sudah dikirimkan ke berbagai penjuru dunia. Sebut saja seperti produk-produk pertanian dan juga produk-produk wool dan juga susu. Ini semua sudah menjadi semacam kekuatan dari Selandia Baru di dalam hal perdagangan internasional. Nah, setelah melihat tadi posisi dari Selandia Baru, sekarang kita akan mencoba mengulas ya, seperti apa secara garis besar kebijakan luar negeri yang diadopsi oleh Selandia Baru. Pertama, kalau menyebut Selandia Baru, ini adalah sebuah negara yang demokratis, karena secara tidak langsung Selandia Baru juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sejarah. Pertama, pernah menjadi bagian dari British Empire, yang secara tidak langsung ini juga mempengaruhi bagaimana Selandia Baru mengelola politik domestiknya. Dan berhubungan dengan aktor yang memainkan peranan di dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, dapat disebut The Cabinet inilah merupakan pihak yang mempunyai peranan besar di dalam hal tersebut. The Cabinet yang pada intinya terdiri dari seorang Prime Minister dan juga ada beberapa orang senior ministers. Pihak-pihak inilah yang mempunyai andil besar dalam merumuskan dan juga mengimplementasikan kebijakan luar negeri Selandia Baru. Nah, tentunya yang lebih spesifiknya ya, mempunyai andil di sini adalah Kementerian Luar Negeri, sama layaknya dengan di negara-negara lain. Atau di dalam konteks Selandia Baru, Kementerian Luar Negerinya adalah Ministry of Foreign Affairs and Trade. Jadi tergabung juga dengan bidang perdagangan. Nah, meskipun di sini sangat sentral sekali ya peran di kabinet, pada kenyataannya mereka tetap juga mendapatkan input dari pihak-pihak lain. Nah, misalkan dari berbagai kelompok kepentingan, misalkan seperti kelompok bisnis
dari akademisi, dan juga dari NGO, serta dari kelompok-kelompok individu lainnya. Sehingga dinamika interaksi yang terjalin antara kelompok-kelompok ini dan pihak-pihak yang mempunyai peranan besar di dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, inilah yang akhirnya menghasilkan sebuah kebijakan luar negeri dari Selandia Baru. Jadi ada perpaduan di sini dan juga berbagai macam perspektif yang masuk sebelum adanya kebijakan luar negeri yang diimplementasikan. Nah, setelah tadi melihat gambaran umum mengenai proses pembuatan kebijakan luar negeri, perlu kita pahami juga bagaimana arah dari kebijakan luar negeri Selandia Baru tersebut. Nah, berbicara mengenai arah kebijakan, dalam beberapa puluh tahun terakhir ada semacam transisi yang terjadi mengenai kebijakan luar negeri Selandia Baru. Transisi yang di sini dimaksud adalah ada perubahan terjadi di mana pada awalnya Selandia Baru ini sangat memiliki ketergantungan terhadap Inggris. Sekarang setelah seiring berjalannya waktu dan juga karena perubahan yang terjadi di dunia internasional, kebijakan luar negeri Selandia Baru ini menjadi lebih independen, dan ini juga didorong oleh faktor-faktor seperti globalisasi. Nah, pada awalnya ketergantungan terhadap Inggris ini sangat tinggi sekali ya, karena kita tahu juga bahwa Selandia Baru ini merupakan bagian dari British Empire, meskipun pada akhirnya sudah mendapatkan kemerdekaan, tetapi ketika menyebut Selandia Baru di tataran internasional ini sangat identik sekali. Selandia Baru ini merupakan bagian dari Inggris. Dapat dilihat dari dua pernyataan di bawah sini ya, yang disampaikan oleh Brady and Woods, yang mengatakan bahwa Selandia Baru ini sering diasosiasikan ya, sebagai Britain's South Pacific Farm. Jadi hanya sekedar lahan perkebunan untuk pertanian dari Inggris yang berlokasi di South Pacific. Itu juga dengan apa yang disampaikan Woods, ya, small corner of England out in the Pacific. Bagaimana posisi Selandia Baru ini tetap dihubung-hubungkan dengan Inggris yang berada di wilayah Pasifik. Nah, lebih kurang seperti itulah beberapa pandangan orang-orang ya terhadap posisi Selandia Baru dan relasinya terhadap Inggris. Nah, namun semenjak berakhirnya Perang Dunia Kedua, pasca Perang Dunia Kedua, ini cukup banyak sekali perubahan yang terjadi. Tidak hanya relasi antara Selandia Baru dengan Inggris, tetapi juga di komunitas internasional secara keseluruhan. Nah, pada dasarnya ada 3 faktor utama yang menyebabkan kenapa akhirnya Selandia Baru ini bisa menjadi lebih independen. Yang pertama adalah dari faktor Inggrisnya itu sendiri. Karena kita tahu dari zamannya British Empire, ya, kemampuan Inggris, kemampuan militer dan juga ekonomi yang sangat mendominasi dunia. Nah, tetapi seiring berjalannya waktu dan juga perubahan di dunia internasional, ini akhirnya posisi Inggris tidak lagi dapat menjadi seorang atau sebuah protektor bagi Selandia Baru. Dan pada akhirnya kita lihat juga ya, khususnya di era Perang Dingin, di mana terbentuknya bipolarisme, ya, ada dua kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang mau tidak mau akhirnya mendorong juga Selandia Baru ini untuk menjalin kerjasama dengan salah satu pihak yang ada di dalam dua blok barat dan blok timur. Nah, kondisi di Perang Dingin ini juga yang akhirnya lebih mendekatkan Selandia Baru dengan Amerika Serikat. Sehingga posisi Inggris yang awalnya ini sangat signifikan, lama-kelamaan semakin tergerus karena faktor-faktor dari seperti Perang Dingin tadi dan juga kondisi dari Inggris tersebut. Dan yang terakhir, faktor terakhir adalah berkaitan dengan posisi Inggris yang akhirnya berupaya ya, untuk bergabung dengan European Economic Community dan akhirnya menjadi resmi menjadi anggota EEC. Ini juga berdampak sangat besar terhadap perdagangan internasional antara Selandia Baru dengan Inggris. Karena pada sebelumnya Selandia Baru menikmati semacam privilege, ya, ada hak-hak istimewa ketika berbicara mengenai transaksi ekonomi, ya, ekspor dari New Zealand ke Inggris. Itu sangat banyak sekali ya secara kuantitas, persentasenya sangat tinggi sekali bagaimana produk-produk dari Selandia Baru yang diekspor kepada Inggris. Nah, namun
ketika Inggris bergabung menjadi anggota dari EEC, tentu kerjasama bilateral tersebut harus dinegosiasi ulang. Karena Selandia Baru mau tidak mau akhirnya harus menjalin komunikasi ya dan melakukan lobby dengan EEC, karena posisi Inggris di sini sudah tidak lagi bagian sendiri independen, tapi sudah bagian dari sebuah organisasi yang disebut dengan European Economic Community. Nah, akhirnya perjanjian-perjanjian dagang sebelumnya atau kesepakatan-kesepakatan sebelumnya harus dinegosiasikan ulang, dan perubahan-perubahan inilah yang akhirnya juga mendorong Selandia Baru untuk menjadi lebih independen, tidak lagi tergantung kepada Inggris khususnya di dalam hal perdagangan internasional. Nah, dan dari apa yang kita lihat tadi, terlihat dinamika yang terjadi di kebijakan luar negeri Selandia Baru. Dan apa yang dituliskan Brady di sini saya rasa sangat representatif sekali menggambarkan kondisi dari Selandia Baru. Yang pertama, Selandia Baru ini adalah sebuah negara yang multikultural, ya, negara yang demokratis, dan juga negara yang bekas jajahan dan berlokasi di wilayah yang remote, yang jauh dari negara-negara lain. Nah, meskipun kondisinya yang jauh gitu ya, tetapi pada dasarnya Selandia Baru ini juga aktif di dalam organisasi-organisasi internasional maupun bentuk skema-skema kerjasama internasional lainnya. Dan kalau kita coba tinjau dari salah satu perspektif yang berbicara mengenai arah kebijakan luar negeri sebuah independent small states, ya, negara kecil yang merdeka, ini sangat apa yang dilakukan Selandia Baru ini sangat merefleksikan karakteristik dari independent small state tersebut. Yang pertama, karena Selandia Baru ini memang memiliki orientasi internasional, ya, dan juga memiliki minat yang tinggi untuk terlibat aktif di dalam berbagai organisasi internasional. Kemudian yang kedua adalah karena pada dasarnya kebijakan luar negerinya juga sangat mengedepankan nilai-nilai moral. Ada value, ada prinsip-prinsip yang diusung di dalam setiap kebijakan luar negeri yang diambil. Dan ini tergambar jelas sekali ya dari kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil oleh Selandia Baru, sehingga sangat berhubungan erat dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah independent small state. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa isu-isu utama yang berkaitan dengan kebijakan luar negeri Selandia Baru. Karena kalau berbicara mengenai sebuah kebijakan luar negeri, tentu ini adalah suatu hal yang kompleks. Tidak hanya mencakup satu isu saja, tetapi sangat diwarnai oleh berbagai isu, berbagai hal yang tidak hanya mempengaruhi kebijakan luar negeri, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan luar negeri tersebut. Pertama, kita lihat dari faktor sejarah dan identitas nasional. Nah, faktor globalisasi di sini sangat mempengaruhi ya kondisi domestik dari Selandia Baru. Jadi globalisasi yang semakin mendekatkan ya relasi antara satu negara, relasi antara satu aktor dengan aktor lainnya, ini juga mempunyai pengaruh terhadap kondisi dalam negeri Selandia Baru. Karena pada saat tersebut di dunia internasional sangat digaungkan sekali ya prinsip-prinsip seperti hak asasi manusia dan juga hak masyarakat penduduk asli, sehingga ini juga berdampak bagaimana Selandia Baru mengelola hubungan antara masyarakat Maori dan juga masyarakat Selandia Baru keturunan bangsa Eropa. Nah, karena kita tahu juga jika ditinjau dari sejarah, relasi antara kedua kelompok ini bisa dibilang tidak seimbang ya. Di satu sisi masyarakat Maori cenderung lebih sedikit tertinggal dibanding masyarakat yang keturunan bangsa Eropa, yang pada akhirnya membuat Selandia Baru mengedepankan ya beberapa kebijakan yang bertujuan untuk lebih menyeimbangkan ya, posisi antara kedua kelompok ini, sehingga harapannya nanti bisa menghasilkan sebuah komunitas ya atau masyarakat Selandia Baru yang benar-benar equal ya, dalam segi hak-hak ataupun dalam segi posisi sosial lainnya. Dan ini juga sebenarnya didorong faktor globalisasi. Apa yang terjadi di dunia internasional ini berimplikasi terhadap kondisi internal Selandia Baru. Dan berkaitan dengan identitas nasional,
seperti tadi disebut di awal juga bagaimana ya aktivitas Selandia Baru di dunia internasional. Selandia Baru juga kerap mengidentifikasi dirinya ya sebagai bagian dari organisasi-organisasi internasional. Misalkan seperti di kawasan ya sangat mengedepankan sekali posisinya di Pacific Islands Forum, dan kemudian juga bagaimana Selandia Baru membangun hubungan dengan organisasi regional lainnya, misalkan seperti ASEAN. Nah, dan lebih kurang beberapa hal inilah yang menjadi salah satu isu utama di dalam kebijakan luar negeri Selandia Baru. Yang kedua berkaitan dengan isu ekonomi dan regionalisme. Berbicara mengenai ekonomi tentu ada transisi tadi. Ada transisi dari masa di mana Selandia Baru sangat bergantung pada Inggris dan kemudian lebih menjadi independen. Dan pada hari ini, Selandia Baru lebih memaksimalkan lagi posisinya di dalam skema organisasi multilateral seperti WTO, ya, World Trade Organization, yang pada dasarnya keanggotaan dari Selandia Baru di WTO ini memberikan benefit yang cukup besar bagi Selandia Baru. Karena dengan kondisi negaranya yang kecil tadi ya, yang cukup jauh dari negara-negara lain dan juga wilayah yang sangat terbatas untuk dieksplorasi. Nah, ketika bergabung dalam bagian sebuah organisasi yang besar ini menjadi semacam manfaat tersendiri yang didapatkan oleh Selandia Baru, khususnya di dalam hal posisi tawar yang didapatkan ketika menjalin hubungan dagang dengan negara-negara lain. Karena di dalam WTO tentu ada semacam prosedur dan skema yang mengatur relasi perdagangan antara satu negara dengan negara lainnya. Nah, kemudian isu yang ketiga berkaitan dengan nilai moral. Bagaimana Selandia Baru ini sangat mengedepankan. Ada prinsip-prinsip yang mereka usung, ada nilai-nilai, norma-norma yang selalu mereka kedepankan di dalam komunitas internasional. Beberapa contohnya adalah seperti prinsip-prinsip hak asasi manusia, kemudian rules-based international order. Nah, selain itu, ini juga berhubungan dengan nilai moral ini berkaitan dengan kepentingan nasional dari Selandia Baru itu sendiri. Karena prinsip non-nuclear policy ya, di mana Selandia Baru ini sangat menentang sekali ya perkembangan khususnya senjata nuklir. Nah, ini juga konsisten dilakukan oleh Selandia Baru hingga hari ini. Prinsip non-nuclear policy, dan ini juga salah satu poin atau prioritas yang dijadikan Selandia Baru ketika berbicara mengenai kebijakan luar negerinya. Yang ini juga berhubungan ya, prinsip nilai moral ini berhubungan dengan poin yang mengenai geopolitik dan keamanan nasional. Karena di sini ada dinamika juga ketika kita mencoba melihat aspek keamanan dari Selandia Baru ya. Bagaimana perubahan dari ketergantungan terhadap Inggris, kemudian pasca Perang Dunia Kedua lebih berfokus menjalin aliansi ya dengan Australia dan Amerika Serikat pada khususnya. Ini juga terwujud dari fakta pertahanan yang ditandatangani oleh ketiga negara ini dalam skema yang disebut dengan ANZUS, Australia, New Zealand, United States. Nah, meskipun pada kenyataannya ANZUS ini juga sangat penuh dinamika ya, banyak interaksi maupun friksi yang terjadi antara tiga negara anggota ini, yang mengakibatkan pada akhirnya ANZUS ini juga tidak berjalan sesuai harapan. Karena prinsip-prinsip non-nuclear policy tadi oleh Selandia yang dikedepankan oleh Selandia Baru ini cukup bertentangan dengan pandangan dari Amerika Serikat. Nah, sehingga pada akhirnya posisi New Zealand di ANZUS ini tidak lagi menjadi relevan. Nah, meskipun Selandia Baru tidak lagi memiliki komitmen di dalam ANZUS, tetapi pada kenyataannya hubungan antara Selandia Baru dengan Australia, Selandia Baru dengan Amerika Serikat hingga hari ini tetap berjalan dengan baik, khususnya di dalam sektor pertahanan dan keamanan. Nah, jadi mereka tetap menjalin hubungan baik di dalam bentuk kerjasama keamanan lainnya. Nah, isu utama yang terakhir adalah berkaitan dengan arah diplomasi dan multilateralisme. Bagaimana di sini kita bisa lihat ya, dengan prinsip-prinsip yang mengedepankan nilai-nilai moral tadi, Selandia Baru sangat aktif sekali terlibat di berbagai organisasi multilateral. Misalkan salah satu contohnya adalah di dalam PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, bagaimana Selandia Baru selalu mengupayakan memberikan kontribusi yang terbaik untuk organisasi ini,
dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dalam bentuk pengiriman pasukan perdamaian. Nah, selain itu tidak hanya di PBB, di berbagai organisasi lainnya, kalau di tataran regional itu melalui Pacific Islands Forum, Selandia Baru juga memainkan peranan yang sangat penting di dalam organisasi ini. Terlihat dari bagaimana skema-skema kerjasama yang akhirnya diinisiasi di dalam organisasi Pacific Islands Forum. Nah, dan kemudian dapat ditarik kesimpulan ya, apa yang sudah kita pahami tadi mengenai kebijakan luar negeri Selandia Baru ini sangat dinamis, khususnya apa yang terjadi setelah Perang Dunia Kedua. Terlihat di sini bagaimana Selandia Baru lebih menjadi sebuah negara yang independen, memiliki ciri khas sendiri ya dari kebijakan-kebijakan luar negerinya, dan tentu ini juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di situasi internasional. Dan hingga hari ini, seperti itulah lebih kurang bagaimana Selandia Baru memposisikan dirinya di dalam komunitas internasional. Dan demikian saja video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.